eh Bulu Sifatih, Bu, anak saya suka marah-marah sampai membenturkan kepala kalau dia lagi bad mood lihat mama papanya ngobrol. Eh, iya, Bu. Mungkin dia itu ini anak satu-satunya ya, Bu ya, anak tunggal ya. Bulu sih. Bulu sih. Anaknya tolong bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi ini, Bu. Dia mungkin kalau ibu ngobrol, dia taruh di tengah-tengahnya ibu sama bapak. Ya, saya enggak tahu apakah dia cemburu ya. Tapi dengan menempatkan dia di eh, di antara bapak dan ibu, dia ini merasa aman ya. Merasa ada kedekatan secara fisik dan merasa dia enggak terlalu di-ignore gitu ya. Diabaikan gitu. Bulu sih. Sudah saya nyalakan, Bu, tapi belum Oke. Bapak kita ke pertanyaan lainnya. Mama Alais. Mama Alais juga harus pakai strategi, Bu, kalau ada keinginannya yang kuat. Nah, jadi gini, Bu, seperti saya yang tadi, Bu, kalau kita, ini saya bingung pertanyaan apa ini. Bu, memang kita sebagai seorang ibu itu kadang-kadang kita untuk melakukan tujuan kita. Kita nggak bisa langsung visi. Kita butuh pengamatan, kita butuh strategi yang saya sudah terangkan tadi. Jadi ibu pakai itu semua, yang pada akhirnya anak kita itu kita akan Mama dipanggil. Ya. Tujuan akhir kita kan kita itu problem anak-anak ini akan update sesuai dengan usianya kan, Bu. Jadi kalau kita nggak memulai dari sekarang, anak kita nggak punya skill itu keahlian untuk belajar. Memang dia harus belajar. Kita kan belajar seumur hidup kita. Iya disebut loh Mama, Bu Mingfei. Itu ya. Iya Bu Mingfei. Iya. Halo Alais. Halo Bu Mingfei. Oh ya, halo. Halo, selamat sore. Saya ini Bu Mingfei tuh. Bu Mingfei tuh. Sama Bu Mingfei gitu. Oke, video saya nggak bisa lihat ya, videonya. Jadi gini, kita itu dengan ini, kita itu ibu harus punya kiat untuk membuat anak kita itu bisa diarahkan. Sebenarnya tujuan kita mengarahkan anak kita. Nah, problem itu datang. Tapi kalau kita punya cara untuk mengarahkan anak kita, Mingfei raison delok video nih. Bisa saya lihat, bisa kok. Bisa. Oh. Oh iya, terima kasih. Lagi ngomong. Sambil ngomong Ales loh. Kalau Ibu Mingfei Rumahnya Ibu kayak villa, Bu. Depannya tuh banyak pemandangan bagus. Ini di tetangga rumah saya di situ. Oh, jadi setiap hari di sini main Ales, latihan bersepeda. Iya, bagus Bu itu, Bu. Iya. Saya ya Ibu lakukan, mungkin kalau Alais mungkin perlu gambar ya, Bu ya. Jadi Ales tuh sudah pinter verbal, cuman ngeyelnya minta ampun. Jadi dia tahu mana yang dia suka, mana yang enggak. Jadi ngeyelnya tuh kuat sehingga banyak memanipulasi kita di tempat terapi pun, di rumah pun. Jadi sudah susah. Jadi Ibu kalau mamanya dia manipulasi, Ibu juga kalau selama Ibu masih bisa mengarahkan dia, Iya. masih oke gitu. Ya, ya masih bisa diarahkan.
Itu ya. Tapi ya saya triknya pakai agak sedikit ancaman kalimat gitu dia paham. Hmm. Bisa Ales sudah sedikit. sejauh itu. Mungkin ancamannya itu dirubah jadi ini. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat hadiah. Disesuaikan ini Bu, disesuaikan kondisi, maksudnya sesuaikan aktivitasnya itu apa gitu. Karena kan dia juga tahu kalau kita cuman kadang ini mama ini kayaknya cuman ini, tahu dia tuh ininya peka banget. Iya. Tapi Peka dia. ini Kalau untuk konsisten, dia bisa ngikutin Ibu. ya, kalau untuk itu pemahamannya dia bagus, verbalnya juga udah, cuman ya itu masih cenderung semaunya sendiri. Terus dia belajar itu juga susah. Wah, yang mikir-mikir tuh Nggak nggak suka. mau. Tapi yang umum kayak seperti apa yang dia dengar, yang umum kayak nonton TV, kayak orang ngobrol tuh dia seneng. Oh, iya Jadi iya. dia hafal itu. TV, semua program, mau berita, mau selebritis tuh dia ada ininya. Semua ya. Ada apa namanya? Channelnya hafal. Hafal. Sampai orang-orangnya hafal. Nah, mungkin itu dari sana, Bu. Ibu kembangkan lagi. Yang dia suka, Ibu kembangkan lagi seperti dia suka channel TV ya. Dia sudah bisa membaca nggak, Bu? Enggak, belum. Dia itu yang belajar itu susah. Padahal dia bisa, umpamanya dia ABC itu dia hafal, tahu. Tapi dia kan kalau untuk fokus belajar itu nggak mau berhitung. Jadi akhirnya ya Ales tuh untuk belajar masih stuck aja. Masih sebatas kalau untuk belajar rutin gitu ya masih akhirnya cuman ABC, hitung, warna seperti itu. Ini Karena saya, susah. pengalaman saya, anak saya belajar ABC dari TI. Ya. Nah, dari sana kan RCTI. Nah, dia tahu R-nya, dia tahu C-nya, dia tahu T-nya, dapat tahu I-nya. Nah, Ibu kan Ales tahu itu, Bu. tapi sekarang Ibu jangan buat RCTI. Jadi Ibu mau tolong ambil C-nya. Dengan itu pengenalan terhadap huruf itu dia langsung bisa. Tahu, dia itu aja tahu Bu Mingwe. Tapi dia dengan hafalan, namanya dia nomor kontak itu ya. Itu bisa 30 kontak nama orang bisa. Jadi dia hafalan di situnya daya apa itu namanya ya? Itu daya ingat apa memori ya itu namanya itu? Ya, memori visualnya dia sangat kuat. Ya, itu apa namanya? Jadi dia nama orang yang berapa tahun yang lalu tidak ketemu aja dia masih ingat. Oh iya. Iya. Anak ini gini, dia dikasih Tuhan photographic memory. Nah, saya masih ingat kita beli waktu itu dengan satu teman saya, itu tanggalnya masih ingat. Saya itu padahal udah 10 tahun yang lalu saya betul. Enggak. Saya kalau apa-apa gitu kalau nggak inget nanya Ales, Les itu yang Mbak siapa tuh yang di sana itu dia langsung Mbak ini gitu. Ya. Terus ini suara Bu Mingpe kan dia kan sering kan dia tahu biarpun jauh gitu dia gini Bu Mingpe ya mah gitu. Oh gitu ya. Pengenalan suara juga bagus. Dokter Ali juga dia tahu dari suara itu tahu. Iya iya. Ya, tapi belajarnya itu Bu yang susah. Mau belajar susah. Susah nggak mau belajar nggak mau gitu. Ya kan hadiahnya Ibu harus cari hadiahnya yang rewardnya untuk dia. Nggak mau biar reward pamannya dia seneng apa gitu besok diajak ke sana nggak belajar pamannya mau karena saya ancam apa gitu saya matiin apa kesenangan dia itu pamannya dia mau tapi ya cuma sebentar nggak fokus udah besok lagi gitu. Jadi dia lebih gimana ya masalahnya udah besar sih Bu jadi kitanya juga susah jadi kalau dia nggak mau udah lari ke sana ntar diangkat pun udah nggak mau. Ya, Ibu mungkin perlu lebih ya Bu ya. Karena menurut saya
anak ibu itu masih bisa berkembang. Ya, Tapi memang perlu kesabaran kita dan ya konsisten betul. kita untuk melakukan itu. Untuk melakukan step by step-nya gitu, Bu. Ya betul Bu. Saya ya paham sih sebenarnya. Jadi Ales itu karena sudah paham jadinya dengan segala macam cara saya itu selalu berusaha untuk dia gimana. Makanya kemarin sebelum pandemi itu biarpun dia sekarang kan dia belum sekolah karena untuk secara akademik kan belum bisa Bu. Terus hasil asesmen waktu sekolah Solo itu masih terapi-terapi. Terus saya pikir ya nggak apa-apa kalau untuk kayak Ales itu kan memang anak kebutuhan khusus ya tidak harus sesuai umur. Yang Ya, penting kemandirian dan sebagainya. Cuman kan terus pandemi itu akhirnya yang di Solo stop, yang mau masuk sekolah itu terus akhirnya terapi diseragin semua. Nah kemarin itu di tempat terapi dia yang di Boyolali itu kan juga membuka sekolah tapi tingkatannya TKLB. Sebenarnya saya mau masukin di situ, nggak apa-apa deh TKLB karena ya. yang penting untuk saya tuh Ales tuh kalau sekolah kan dia seneng. Yang penting belajarnya dan sesuai kondisi Ales. Ternyata karena kondisi pandemi itu nggak bisa online, saya nggak ambil online karena Ales nggak bakal mau online. Iya, iya, Bu. Jadi Oh, ya sementara terapi, nggih. banyak, tapi saya pikir Ibu masih bisa melakukan hal-hal banyak di ALIS ya. Iya, iya. Karena kalau kita serius untuk seperti saya itu kadang-kadang kalau sama anak saya itu gimana ya? Saya memberikan banyak. Kalau ibu dia enggak suka belajar, berikan banyak aktivitas saja, Bu. Iya, iya Aktivitas betul. tangannya supaya nanti mungkin di kemudian hari kita bisa menggunakan itu sebagai lapangan pekerjaan dia. Iya, Nah, iya. gitu. Dia kalau memang kalau aktivitas tuh senengannya juga fisik, Bu Mingfei. Hmm, Di air itu dia seneng di air. Tuh kayak renang itu. Tapi diajarin renang ya nggak mau. Tahu-tahu ya nyelulup dewe, selurup gitu bisa. Di anaknya memang agak yo ngeyel itu kali. ya. Tapi ibu mungkin saya enggak tahu saya kalau saya ibu harus bisa mendisiplinkan dia, Bu. Anak saya Iya, siap. berenang itu dia semua gaya bisa. Dia bukannya masih semaunya. Nah, justru itu dari sana, Bu. Anak saya tuh kalau sama saya dia enggak bisa karena saya kalau ngomong A, tidak ya tidak. Kalau saya marah, saya ngomong kamu enggak ngikutin saya ignore dia karena dia pengen perhatian saya. Nah, itu adalah ibu kayaknya sama dia kan deket toh. Ya, Ibu tidak memperhatikan dia, mungkin dia akan bingung. Nah, itu nggak usah ngomong kalau kita momennya kan dia ngerti kalau kita ignore dia, kita mengabaikan dia gitu. Nah, itu sebagai hukuman anak saya itu gini, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah. Dia semua kegiatan baru itu semua nggak mau. Tapi kalau saya ngawalin sendiri, kalau saya bilang dia selalu mau selesai, atau apa dulu dia main tenis, dia selalu ngomong tenis tamat, tenis selesai. Saya ngomong enggak, kamu harus belajar main tenis. Itu saya memang semua apapun saya yang memulai, saya harus yang dan saya berprinsip anak saya harus bisa saya kendalikan. Nah itu loh. Ibu itu sebenarnya bisa, Ibu. Ibu itu saya lihat orang tua juga cuman ibu kurang konsisten mungkin. Saya kurang ini Bu, saya kurang kegiatannya itu kalau Ales pokoknya suruh ini emoh, suruh itu emoh, ayo sekarang yuk keluar ke sana emoh. Ales tuh kayak gitu Bu. Loh, itu nanti bisa, Bu, bisa. Kita pasti kita menguasai dia kok, Bu. Anak saya kalau seperti itu, Bu, waduh nanti anunya Bu. Tapi dia ini anteng di rumah, ya mungkin karena udah nyandu TV kayaknya. Dari TV dia belum ngerti, saya pikir
biarin deh, dari dia nggak suka, dari cuman didengerin tok, sekarang sudah ngelihat, sudah bisa memilih, sudah bisa itu. Jadi sekarang ya mungkin keganggu di TV itu. Tapi kalau dia nggak di rumah, ya nggak TV. Jadi kalau di rumah ya TV anteng gitu. Yang Kalau di tempat lain mamanya ya nggak ada TV nggak masalah. TV itu mungkin bisa jadi reward, Bu. Hadiah. Hmm. Kalau kamu enggak belajar, enggak ada TV. Nah itu Iya, udah saya lakukan itu. Ya nggak mau, mojok pergi ke kamar. Ya tapi maleh. hari itu mungkin benar-benar enggak ada TV, Bu. Jadi, Iya, saya pernah coba itu, nggak ada TV, dia ya santai aja. oh ya udah. Kalau gitu bukan TV, mungkin cari yang lainnya, Bu. Tapi kalau tiap hari dia nggak ada TV apa dia juga nggak Enggak, nggak apa-apa. enggak. Ya kan hari-harinya di rumah. Sekarang apalagi terapi di Sragen tuh karena pandeminya tinggi. Sekarang tutup, jadi aktivitas yang nggak ada. Mau kemana-mana kita juga takut. Kemana, area mana, di tempat umum ya saya takut. Akhirnya kegiatan kan di rumah. Ya paling kayak sore gini dari jam 3 nanti sampai menjelang maghrib dia di luar. Oh, Ketemu orang-orang, ya jalan, latihan sepeda, kayak gitu-gitu. Dia oh, seneng dia kalau ketemu di sawah kayak gini, kan rumahnya di rumah mewah, pinggiran sawah. iya, itu Ya. bagus. Gini Bu, lain kali Ibu kalau punya ada saya bisa bantu ini kalau Ibu merasa ada sesuatu yang mungkin dari ini karena saya merasa Ales ini pintar manipulasi Ibu dan Ibu tahu Ya. hal itu. Semuanya terapis juga dimanipulasi. Hmm. Jadi dia semangat terapi, nanti sampai tempat, terapinya yang ngatur dia. Nggak mau, Alas harus gini, Alas harus gitu. Dari fisioterapisnya, dari okupasi, terus Oke. ada yang dijailin, dicubit, digemes kayak gitu. Iya, iya. Gitu Bu, Mama Ales sampai ini dulu mungkin ada mungkin kapan-kapan kita bisa Iya. lagi. Oke. Terima kasih ya Bu Mingve. Yuk, mari. Makanya pengen cepet-cepet Bikom. Biar agak stabil. Heeh. Nggih. Ya Makasih Bu, nggih Mingve lanjut ya. Bu Mingve. Ya.